Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya cintai dan saya banggakan. Oke, kita ketemu pada hari ini untuk membahas mata pelajaran saya yang mana mata pelajaran ilmu pelayaran datar. Jadi sebelum kita membahas ilmu pelayaran datar, saya akan memperkenalkan bagaimana bentuk bumi sebenarnya, karena ada hubungannya dengan ilmu pelayaran datar. Oke, saya akan tampilkan secara slide-nya. Oke, di ilmu pelayaran datar jelas ada beberapa item yang akan saya bahas. Pertama jelas masalah pendahuluan, kemudian kedua bentuk dan ukuran bumi, kemudian yang ketiga berlayar menurut Wasserstrom, keempat menjabarkan haluan, kelima perhitungan haluan dan jauh, kemudian keenam haluan rangkai, ketujuh menentukan jarak suatu benda, 8 penentuan tempat oleh baringan-baringan. Oke, yang pertama kita akan ketahui dulu bentuk dan ukuran bumi. Kita pembuktian bahwa bumi bentuknya seperti bola. Yang pertama, melengkung dalam arah utara selatan. Apabila si penilik berpindah dari utara ke selatan, maka tinggi kutub berubah sebanding dengan arah yang ditempuh. Kedua, melengkung dalam arah timur barat saat matahari terbit, terbang dan terbenam dipercepat atau diperlambat sebesar jumlah tertentu ke arah timur ke barat. Apabila sedang berlayar dan mendekati suatu benda, suar atau kapal, maka yang nampak lebih dahulu ialah bagian atasnya, kemudian bagian-bagian yang letaknya lebih rendah. 4. Di tengah laut, batas bagian-bagian yang nampak dari permukaan bumi berbentuk sebagai lingkaran. Yang kelima, bagian permukaan bumi yang nampak ini menjadi semakin besar jika penilik berada semakin tinggi. Pada gerhana bulan, batas bayangan bumi yang jatuh pada bulan berbentuk sedemikian yang hanya dapat disebabkan oleh suatu yang berbentuk bulan. Definisi lingkaran di bumi pertama yaitu poros bumi. Poros bumi di sini adalah garis menengah bola di mana bumi dapat berputar dalam satu hari. Kemudian kutub-kutub yaitu titik-titik potong permukaan bumi dengan poros bumi. Kemudian khatulistiwa. Khatulistiwa ini adalah lingkaran besar pada jarak 90 derajat dari kutub-kutub. Kemudian ada jajar. Jajar di sini adalah lingkaran kecil sejajar dengan khatulistiwa. Kemudian ada derajah. Derajah di sini adalah lingkaran besar melalui kutub-kutub. Kemudian lingkaran bujur. Lingkaran bujur adalah sebagian derajah dari kutub sampai kutub. Itu dari sebagian dari derajah dari kutub sampai dengan kutub. Derajat pertama adalah lingkaran bujur melalui Greenwich. Derajat pertama sama dengan derajat 0. Kemudian koordinat di bumi. Jadi koordinat di bumi ini pertama yaitu lintang. Jadi koordinat di bumi itu ada lintang, itu ada bujur. Lintang di sini ialah busur derajat dihitung dari khatulistiwa sampai jajar yang melalui tempat itu. Dibedakan dalam lintang utara dan lintang selatan dan dihitung dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat.
Kemudian ada yang dikatakan bujur. Bujur di sini adalah busur terkecil pada katulistiwa dihitung dari derajat 0 sampai dengan derajat yang melalui tempat itu. Dibedakan dalam bujur timur dan bujur barat dan dihitung dari 0 derajat sampai 180 derajat. Perbedaan lintang ialah busur derajat antara jajar melalui dua buah tempat. Kemudian ada perbedaan bujur ialah busur pada katulistiwa antara derajat melalui dua buah tempat. Kita perhatikan di sini lintang suatu tempat bumi. Jadi lintang busur derajat yang melalui tempat tertentu dihitung mulai dari katulistiwa sampai jajah tempat tersebut. Busur BA. Nah, kita lihat busur BA. Nah, ini busurnya ini B ke A, ya. Ini. Kemudian ini dari titik 0 ke B. Bujur busur terkecil pada katulistiwa dihitung dari derajat 0 sampai dengan derajat yang melalui tempat itu, atau dengan busur 0B. Ini dari 0 ke B, ya. Ini busur yang mana busur kecil pada katulistiwa. Kemudian lintang senama dan lintang tidak senama. Jika dua buah titik di bumi, keduanya terletak di setengah bulatan utara atau keduanya terletak di setengah bulatan selatan, maka lintangnya disebut senama. Jadi kalau dua buah titik di bumi, keduanya terletak di setengah bulatan utara atau dia terletak di setengah bulatan selatan, ya, maka lintangnya disebut senama. Kemudian jika titik yang satu terletak di setengah bulatan utara dan titik yang lainnya terletak di setengah bulatan selatan, maka lintangnya disebut lintang tidak senama. Ya, ini yang perbedaannya antara lintang senama dengan lintang tidak senama. Kemudian jika dua tempat di bumi mempunyai lintang yang senama, perbedaan lintangnya atau kita peroleh dengan mengurangkan kedua lingkarannya satu sama lain. Kalau dia senama, jika mempunyai lintang yang tak senama, maka untuk memperoleh nilai Li kita harus menambahkan kedua lintangnya. Jadi kalau dia senama mengurangi, kemudian kalau dia tak senama maka dia menambahkan kedua lintangnya. Ini kita berikan contoh yang mana senama dengan tidak senama. Contoh L1 A, ya, sama dengan 02 derajat 20 detik utara, ya. Kemudian L2 B 0,5 derajat 30 detik utara. Jadi apabila kita kurangi ini, ya, kita kurangi, maka 10 jadi menjadi 3 derajat 10 detik. Nah, ini 3 derajat 10 detik untuk nilai L1-nya atau LI-nya. Kemudian kalau dia berbeda L1, ya, L1 sama A titik A, ya, dengan 0,02 derajat 20 detik utara. Ini yang berbeda, ini kan utara-utara, ini utara selatan. Jadi L2 0,05 derajat 30 detik selatan. Maka ini dijumlah, ya, dijumlah mendapatkan 07 derajat 50 detik. 1 A ke L2 yaitu B. Masukkan tadi 07 derajat 50.
Bujur suatu di tempat di bumi, yaitu bujur ini ialah busur terkecil pada khatulistiwa, dihitung mulai dari derajat 0 sampai derajat yang melalui tempat itu. Ya, semua titik pada derajat 0 mempunyai bujur 0 derajat. Bujur timur dan bujur barat. Jika berdiri di titik potong dari khatulistiwa dan derajat 0 dengan menghadap ke utara, maka tempat-tempat di sebelah tangan kanan, dari tangan kanan, mempunyai bujur timur, dan di sebelah tangan kiri itu mempunyai nama bujur barat. Semua titik pada derajat yang sama mempunyai bujur yang sama. Tempat-tempat pada bujur 180 derajat T timur sama dengan 180 derajat barat. Pada khatulistiwa, kita juga dapat mengukur perbedaan bujur dari dua tempat tertentu. Perbedaan bujur utara. Perbedaan bujur ialah busur terkecil pada khatulistiwa dihitung dari derajat titik yang satu sampai derajat titik yang lain. Perbedaan bujur disebut juga perubahan bujur. Bujur senama dan bujur tidak senama. Tadi lintang, ini sekarang bujur. Jika bujur kedua tempat adalah senama, perbedaan bujur kita peroleh dengan mengurangkan kedua bujurnya satu sama lainnya. Kita kurangkan. Jika bujurnya tidak senama di dekat derajat 0, maka untuk memperoleh bujurnya kita harus menambahkan kedua bujurnya. Jika bujurnya tidak senama di dekat bujur 180 derajat, maka bujurnya dapat ditentukan dengan dua cara. Sebagai berikut, dari 0, dia tinggal menambahkan kedua bujurnya. Tapi kalau misalnya dengan senama di dekat bujur 180 derajat, maka menentukan bujurnya dapat ditentukan dengan dua cara. Pertama, jumlahkan kedua bujur tersebut dan kurangkan hasilnya dari 360 derajat. Yang pertama. Yang kedua, kurangkan tiap bujur dari 180 derajat. Jadi setiap bujur itu dikurangi dari 180 derajat dan jumlahkan kedua hasilnya. Jadi kurangkan dulu. Jadi tiap bujur kurangi dulu dari 180 derajat dan jumlahkan keduanya setelah dikurangi. Hasil dari bujur dikurang dengan 180 derajat. Nah, ini kita lihat. Ini contoh B1, B2. B1, B2 yaitu misalnya 0,60 derajat 20 detik timur. Bujur kedua 0,67 derajat 50 detik timur. Jadi ini bujurnya sama. Maka dia dikurangi. Ya. Hasilnya adalah 3 derajat 10 detik. Ini kita lihat. BU-nya jaraknya ini. Kemudian untuk L1, L2 ini berbeda. Yang 0 derajat 02 derajat 10 detik timur. Kemudian L2 03 derajat 30 detik barat. Maka ini dijumlah karena berbeda. Kalau dia dimutasi 0 derajat, maka hasilnya 5 derajat 40 detik ini. Ini ke sini. Nah, ini jaraknya. Kemudian bagaimana kalau dia mendekati 180 derajat? Ini B1, B2 178 derajat 20 detik barat, B2 177 derajat 50 detik timur. Maka ini dikurangi menjadi 3 derajat 20 detik. Yang pertama, ini tadi yang pertama, cara pertama itu ya kita kurangi dengan ini. Jadi 178 derajat
40 detik tambah 177 derajat 30 detik sama dengan 356 derajat 10 detik. Kemudian kita kurangi 360 derajat dikurangi 356 derajat 10 detik, maka hasilnya 3 derajat 50 detik, sama kan? Begitu juga kalau dia cara kedua, sama. Setiap ini kita kurangi dengan 180 derajat, kemudian kita jumlah hasil pengurangannya ini hasil pengurangannya ini dapat 3 derajat 50 detik. Kemudian kita masuk pada mil laut internasional, ya. Kita main mil, ya, kita mil laut. Nilai menengah dari panjangnya 1 menit derajat. Jadi 1861 ditambah 1843 kita bagi 2, ini dalam meternya. Jadi sama dengan 1852 meter. Keliling bumi sama dengan 40 juta meter bentuk bola. Jadi 1 mil laut, kita menghitung 1 mil laut itu, maka 40 juta meter per 360 derajat dikali 60 sama dengan 1851,851 meter. Jadi kita bulatkan menjadi 1852 meter. Ini keliling bumi untuk 1 mil laut. Jadi 1 mil laut itu panjangnya, ya, jaraknya itu 1852 meter. Dalam ilmu pelayaran, panjang jari-jari bumi yang berbentuk bola adalah 6.370 km. Maka 1 derajat lingkaran besar itu sama dengan 2 pi dikali 6.370 per 360 km sama dengan 111,12 km. Jadi 1 derajat, jadi 1 detik lingkaran besar itu 111,120 dibagi 60 meter, maka sama dengan 1852 meter. Jadi itu. Jadi 1 mil, ya. Dari 1 mil ada 3 cara perhitungannya. Jadi 1 mil itu adalah 1852 meter. Nah, kita bulatkan dari 1851,851 meter, kita bulatkan menjadi 1852 meter. Itu 1 mil laut. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi hari ini, materi awal kita, pertemuan pertama kita. Semoga bermanfaat bagi kalian. Insya Allah berikutnya kita akan bertemu kembali dan akan saya melakukan evaluasi, ya, tentang materi yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.